Shalom, selamat Paskah bagi kita semuanya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai umat yang dianugerahi pembebasan untuk mengucap syukur serta memuji Dia, Sang Juru Selamat, dengan suara yang menggegap. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 194, bait 1 dan 2, Dikau yang bangkit maha mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kembali kita muji Tuhan dari Kitab Bakti 182 bait 1 dan 3. Anak Allah turun ke dunia.
Yesus hidup, aku pun hidup. Ku tahu kelak kan ku hadapi saat berat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di hidupku aku menang bersama Yesus, dan kemuliaan jadi milikku kekal. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa di hari Paskah. Kita berdoa. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi, kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih memandang pada yang tersalib, anak-Mu Yesus Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, hianat dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi menjemput fajar yang baru. Dalam madah kemenangan, karena kubur dan maut telah dikalahkan. Engkau telah membangkitkan Yesus dari kematian yang tak terperi. Yesus, Tuhan kami, telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu, kami semua. Karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi ini. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu, dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama memperhatikan pembacaan berita kebangkitan Yesus yang tercatat di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu."
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 195, bait 1 dan 3, di makam yang gelap. Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Alam maut sudah dikalahkannya. Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, telah menang. Kristus bangkit dan menang. Maut dan iblis pun tidak berdaya menahan Tuhanku, Sang Penebus. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Alam maut sudah dikalahkannya. Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, telah menang. Kristus bangkit dan menang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Kami hendak menghayati kebangkitan Tuhan Yesus melalui sabda kebenaran-Mu. Maka Tuhan biarlah Roh Kudus menuntun dan menguasai hati pikiran kami, sehingga sabda Tuhan itu sungguh ada mendiami seluruh keberadaan kami. Tuntunlah kami dengan segala kuasa-Mu Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan salah kami. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan, Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus sabda yang hidup. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu."
Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali diperdengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus. Apa yang mendorong mereka melakukan itu? Jawabnya adalah karena kasih sayang yang ada di dalam diri mereka. Para perempuan itu sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan para perempuan itu ketika mereka dalam perjalanan menuju kubur. Hati mereka pasti diliputi duka cita yang mendalam. Tuhan yang mereka kasihi mati bukan dengan cara yang biasa, tetapi dengan cara yang sangat mengerikan dan kejam, yaitu disalib layaknya seorang penjahat yang dihukum. Selain kesedihan yang mendalam, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome juga memiliki banyak pertanyaan yang menjadi beban mereka. Misalnya dalam bacaan kita disebutkan, mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita di pintu kubur? Mereka tahu bahwa tenaga mereka bertiga tidak cukup kuat untuk menggeser batu itu. Karena memang batunya bukan batu yang kecil, tetapi batu yang sangat besar. Mereka bingung siapa yang akan menggeser batu besar itu. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kebingungan itu, pertanyaannya, apakah mereka batal pergi ke kubur dan memutuskan untuk pulang? Apakah mereka membatalkan niat untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus? Jawabnya tidak. Seperti tadi sudah disebutkan, meskipun mereka sedih, tetapi mereka tetap melangkah untuk meminyaki tubuh Yesus. Meskipun mereka bingung, mereka tetap berjalan ke arah kubur Yesus. Semua karena dorongan kasih yang besar untuk mereka bisa mencari Tuhan Yesus. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sudah di dekat kubur itu, para perempuan itu melihat bahwa batu besar penutup kubur itu sudah terguling. Kubur Yesus sudah terbuka. Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang mau dinyatakan pada bagian ini? Yang mau dinyatakan adalah bahwa tidak ada satupun kuasa yang sanggup menahan dan membatasi kuasa kebangkitan Yesus. Jangankan cuma batu besar itu terlalu kecil buat Tuhan. Bahkan kuasa maut yang paling dahsyat dan mengerikan sekalipun tidak bisa menahan kuasa Tuhan Yesus yang bangkit. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu kemudian di dalam kubur itu para perempuan itu tidak melihat adanya mayat Yesus. Tapi mereka bertemu dengan seorang pemuda yang berpakaian putih. Dialah malaikat yang menyampaikan pesan bahwa Yesus sudah bangkit. Sang malaikat tahu bahwa para perempuan ini mencari mayat Yesus. Tetapi malaikat ini menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian malaikat meminta agar mereka menyampaikan pesan kebangkitan itu kepada murid-murid dan kepada Petrus. Selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mendahului mereka ke Galilea. Pertanyaannya, kenapa Galilea? Kenapa bukan Bethlehem, tempat Yesus lahir? Atau kenapa bukan Sungai Yordan, tempat Yesus dibaptiskan? Kenapa Galilea? Jawabannya adalah, karena Galilea adalah tempat pertama kali Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Dicatat dalam Matius 4 ayat 18, Markus 1 ayat 16, Lukas 5 ayat 1. Bahkan sebutan Genesaret yang dipakai Lukas adalah sama maknanya menunjuk kepada tempat, yaitu Galilea.
Dikatakan di situ, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Matius 4 ayat 18. Di Galilea pertama kali Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikut dia sebagai muridnya. Apa maknanya? Pertama, Tuhan Yesus mau mengingatkan murid-muridnya akan awal mula panggilan mereka sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus hendak memperbarui jiwa dan panggilan pelayanan mereka. Dan yang ketiga, Galilea menjadi tempat agar murid-murid menerima tugas pengutusan yang baru sebagai saksi akan kebangkitan Yesus. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, di hari ini, di hari Paskah, pertanyaannya adalah apa yang mendorong kita untuk merayakan Paskah? Apa yang menggerakkan kita untuk beribadah di pagi hari ini? Apa hanya sebatas kita orang Kristen? Apa karena sudah rutinitas tahunan? Atau seperti Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome, yang memang punya dorongan kasih yang sangat besar, hingga mereka ingin melihat ke kubur tempat Yesus dibaringkan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, video dan link YouTube ini sudah beberapa kali dibagikan kepada jemaat-jemaat. Minggu lalu saya sempat tanya kepada salah seorang anggota jemaat begitu, khususnya dia nih pemuda begitu ya. Saya tanya, kamu ibadah enggak minggu kemarin? Maksudnya 2 minggu lalu. Dia jawab, tidak Pak, saya tidak ibadah karena telat bangun. Lah, telat bangun? Padahal ini kan video. Bisa ditonton siang atau sore. Kalau ibadah di gereja, kalau terlambat bangun, kesiangan, iya ibadah sudah selesai. Tapi kalau bentuknya video kan bisa ditonton pada jam-jam yang berikutnya, meskipun telat juga. Akhirnya dia jawab, ya Pak, saya ibadah. Dan minggu lalu saya tanya, sudah ibadah? Ya, saya sudah ibadah Pak. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mau disampaikan adalah kita beribadah bukan karena ditanya oleh pendeta, tetapi karena dorongan kasih, ingin berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, perasaan sedih dan bingung seperti yang dialami oleh para perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Sedih dan bingung, mungkin beginilah perasaan kita sepanjang waktu belakangan ini. Sedih karena kondisi yang dialami umat manusia saat ini. Mungkin juga ada kesedihan pribadi karena masalah dan berbagai beban-beban pribadi dan keluarga. Kita juga bingung bagaimana menghadapi semua wabah ini ke depannya. Kita bertanya satu sama lain, siapa yang akan menggulingkan batu besar itu untuk kita? Siapa yang akan menggeser batu besar itu? Pertanyaan Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome itu menunjukkan bukan hanya pertanyaan semata, tetapi merupakan pengakuan ketidaksanggupan mereka untuk menggulingkan batu besar itu. Sama halnya dengan kita. Kapan wabah ini berakhir? Kapan bangsa-bangsa pulih? Kapan saya bisa kerja seperti dulu lagi? Kapan saya bisa makan di warung pecel lele lagi? Dan semua pertanyaan lain itu menunjukkan bahwa kita tidak sanggup menggulingkan batu besar itu. Tetapi lihat para perempuan itu. Lihat para perempuan itu. Apa mereka berhenti melangkah? Tidak. Mereka tidak berhenti melangkah hanya karena sedih dan punya berbagai pertanyaan. Mereka tidak berhenti tetapi terus melangkah. Mereka tetap melangkah. Demikian juga dengan kita. Meskipun duka cita sungguh dalam dan segudang pertanyaan masih meliputi kita, tetapi iman kita, pengharapan kita, dan hidup kita harus tetap melangkah di dalam kebangkitan Yesus. Yang terakhir, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam refleksi, ialah Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome yang datang ke kubur untuk mencari Yesus, berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya adalah bagi kita, di hari Paskah ini, apa yang kita cari? Biasanya, dari dulu saya anak-anak sampai saya sudah pendeta, biasanya kalau Paskah anak-anak itu cari telur. Cari telur terus. Diwarna-warni tapi telur yang dicari. Yang dewasa biasanya CCA, cerdas cermat Alkitab. Itu terus, cerdas cermat Alkitab, tiap tahun cerdas cermat Alkitab.
Tapi masih salah juga kalau dikasih pertanyaan jawabannya. Seperti kemarin acara Alkitab, kemudian ditanya waktu PKP ya. Sebutkan kata terakhir dalam Alkitab. Ada ibu-ibu jawab, kata terakhir dalam Alkitab katanya B. B itu huruf, bukan kata. Kalau huruf terakhir dalam Alkitab ya B, Alkitab, dieja B terakhirnya. Tapi kalau kata terakhir dalam Alkitab itu apa? Cari sendiri. Nah, Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus selalu tiap tahun dia mencari telur. Sampai kemudian ada sebuah kisah, ada pelayan PA, guru sekolah minggu begitu ya, bertanya kepada anak-anak layan. Pelayan ini bertanya kepada anak-anak layan. Anak-anak, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome, pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus. Apa yang mereka lakukan? Anak-anak jawab, cari telur. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba diganti sekali-kali. Anak-anak dewasa jangan cari itu terus. Coba diganti. Anak-anak cari impian dan cita-cita. Pemuda cari pasangan hidup yang setia. Keluarga, orang dewasa cari bagaimana caranya untuk membina hubungan keluarga yang bahagia dan harmonis di dalam Tuhan. Itu yang dicari. Tapi begini biasanya. Kalau kita mencari sesuatu yang sedang kita butuhkan saat itu, biasanya tidak dapat. Misalnya, saya mencari gunting kuku. Saya sudah keliling cari. Cari di meja, cari di mana-mana, tidak ketemu itu gunting kuku. Tapi begitu saya tidak butuh, saya lagi cari kunci motor, itu gunting kuku seakan-akan muncul ke permukaan. Tuing! Ya. Jadi, tipsnya adalah, kalau kita mencari sesuatu yang kita butuhkan, cari benda yang lain. Jangan cari benda itu. Itu caranya. Kalau kita sedang butuh gunting kuku, cari aja kunci motor. Cari kunci motor. Nanti gunting kukunya yang ketemu itu. Begitu itu. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau anak-anak mau cari impian dan cita-cita, pemuda cari pasangan hidup yang setia, keluarga cari keluarga yang bahagia dan harmonis. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan Yesus dulu. Maka Tuhan akan berkati kehidupan kita semua dengan impian dan cita-cita yang baik. Pasangan hidup yang diberkati. Bahkan keluarga yang dipenuhi dengan berkat dan keharmonisan, damai sejahtera, sukacita senantiasa. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamatlah menang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Nyanyilah hai serafim, mainkan harpa berdenting, ikutlah manusia, mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Bapa dalam Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Di tengah berbagai hal yang kami jumpai, kami alami, bahkan kami saksikan. Di hari-hari minggu-minggu belakangan ini Tuhan. Begitu banyak penderitaan kami sebagai umat manusia. Tetapi kasih dan kebangkitan Kristus memberikan terang kemuliaan dan terang kasih yang sungguh nyata bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Ajar kepada kami agar hidup kami senantiasa digerakkan dan didorong oleh kuasa Roh Kudus dalam kasih sayang kepada Kristus, dalam peribadahan dan persekutuan yang berkenan bagi Tuhan. Ajar kepada kami untuk mencari Tuhan senantiasa, sehingga hidup kami dilimpahi dengan segala damai sejahtera, berkat dan sukacita. Kami berdoa untuk semua keberadaan pemerintah di berbagai bangsa dalam upaya penanggulangan wabah corona. Kami doakan tim medis, dokter, perawat mereka yang bekerja untuk menangani pasien-pasien dalam perawatan mereka. Kami doakan juga Bapa di sorga untuk keluarga-keluarga yang sedang merawat anggota keluarga mereka ataupun berduka cita karena keluarga mereka. Tuhan panggil dalam segala kedukaan, Tuhan hiburkan mereka agar mereka dikuatkan di dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa juga Bapa di sorga untuk seluruh keberadaan jemaat Tuhan. Berkatilah dalam segala keberadaan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kehidupan kami, khususnya anak-anak kami. Engkau beri yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kami dalam semua pertumbuhan, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, pasangan hidup mereka. Dan kami sebagai orang tua senantiasa berdoa bagi mereka. Kami juga mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Berkatilah ya Tuhan ungkapan syukur sukacita kami, untuk terus percaya bahwa pertambahan usia kami bukan karena kuat gagah dan hebat kami, tetapi karena kasih Allah semata-mata. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tiap keluarga yang beribadah pada saat ini di rumah masing-masing. Biarlah sukacita kebangkitan Kristus boleh mengalir dan memberkati setiap kehidupan kami. Hati kami sungguh dikuatkan di dalam iman. Jiwa kami terus diperbaharui oleh kuasa Kristus yang telah bangkit. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seminggu berjalan keberadaan kami, kegiatan kami, aktivitas kami. Dalam segala keterbatasan ya Tuhan, kami tetap melihat kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada pergumulan yang paling berat yang tidak dapat kami ceritakan kepada orang-orang yang dekat sekalipun. Engkau berkati. Engkau mendengarkan setiap seruan doa kami. Tolong kami dalam pengharapan iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita mewujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela, guna pelayanan kasih dan keadilan. Dengarlah firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku.
kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188 bait 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami menjadi berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikanlah kami sebagai saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam amanat pengutusan. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan hidup yang baru dan kemenangan abadi. Kebangkitan Yesus Kristus menggenapi janji kuasa-Nya. Ia menghendaki kita yang telah memiliki hidup yang baru untuk memberitakan kebangkitannya. Jangan takut, percayalah, kuasa kebangkitan Kristus menyertai kita senantiasa. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.